Anda, para pecinta buku, tempat yang satu ini mungkin sayang untuk dilewatkan. Ya, Reading Room yang berlokasi di Bilangan Kemang Timur, Jakarta, menawarkan tempat nyaman yang memanjakan para penggemar buku. Reading Room adalah perpaduan kafe dan ruang baca. Ribuan koleksi buku yang tersedia bisa Anda nikmati sambil menyantap panganan ringan. Sebagian buku koleksinya juga dijual dengan harga berkisar 50 hingga 150 ribu rupiah. Salah satu yang menjadi daya tarik, pengunjung dapat membaca buku-buku langka yang cukup sulit diperoleh di tempat lain. Ketika saya pertama kali datang ke sini, yang saya lihat koleksi bukunya unik-unik, beda di tempat lain ya, yang jarang kita lihat di toko-toko buku besar atau di mana-mana, jarang ada gitu. Terus kemudian cara mereka menyusun buku-bukunya di raknya itu juga mereka dicampur ya, jadi memaksa kita untuk melihat buku-buku yang lain itu seperti apa gitu. Sebenarnya ada di toko buku besar, tapi ya karena random itu, jadi kan kita ngelihat semua, ini apa, pengen ngambil, jadi pengen baca. Tempat ini juga menyediakan sambungan listrik dan internet nirkabel gratis. Banyak juga yang mendatangi Reading Room untuk mendapatkan atmosfer yang tenang dan suasana kerja yang berbeda. Reading Room juga memiliki lounge dan ruang pemutaran film yang bisa disewa. Karenanya tempat ini kerap digunakan komunitas yang ingin berkumpul dan berdiskusi, mengapresiasi beragam karya seperti sastra dan film. Reading Room bisa menjadi alternatif tempat melewati hari dengan cara yang berbeda. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Halo sahabat penikmat buku, Anda tadi menyaksikan liputan tentang tempat yang pastinya sangat menyenangkan bagi para penikmat buku. Reading Room yang berlokasi di Jalan Kemang Timur nomor 57. Dan saat ini saya sudah bersama dengan penggagas dan pendiri dari Reading Room ini, Mas Richard Oh. Selamat pagi Mas Richard. Nah, kalau kesini tuh kayaknya semacam surga nih bagi para penikmat buku ya. Sebetulnya apa sih mimpi di balik pendirian Reading Room ini? Cuman nggak banyak mimpi sih sebenarnya saya merasa di daerah Kemang itu perlu satu tempat yang saya sendiri dan teman-teman bisa berkumpul dan bisa asik nongkrong juga, ngobrol dan mungkin juga bagi yang lain yang senang dengan buku atau satu tempat di mana mereka bisa bertemu, bertukar pikiran, dan yang saya bayangkan satu tempat di mana orang-orang kreatif itu akan suka datang gitu. Terutama penulis, orang-orang film. Semacam menjadi wadah untuk lahirnya gagasan-gagasan kreatif seperti itu ya. Moga-moga itu salah satu bagian ya, atau tempat ini cukup memberikan inspirasi untuk itu ya. Itu akan sangat menyenangkan. Nah, dari konsepnya sendiri kan ingin membuat tempat yang bisa memberikan inspirasi. Kira-kira bisa diceritakan nggak ketika mendesain itu seperti apa gitu? Ya itu susah sekali tuh, soalnya sejak November tahun lalu kita udah mulai berpikir setelah ambil ini tempatnya, bagaimana merancangnya sedemikian rupa sehingga satu tempat itu memang jiwanya itu buku. Saya kebetulan pada waktu itu ketemu seorang aktris yang juga seorang arsitek, namanya Valentina Odrito yang tinggal di Bali. Nah, dari dia saya bilang, bagaimana kalau dia datang ke sini lihat-lihat ruangnya, terus saya bicara tentang apa yang saya ingin lakukan. Konsepnya seperti apa? Iya, dan dia mulai sketsain. Nah, setelah dia sketsa, saya ambil itu semacam dipakai semacam guide, dan kemudian saya ganti-ganti di sana di sini untuk supaya benar-benar yang terbayang oleh saya tempatnya seperti ini. Aktivitas apa saja sih sebetulnya yang bisa dilakukan di Reading Room ini? Di Reading Room kita ada screening room, dan kita sangat mendukung segala macam film, entah film pendek, dokumenter, ataupun film-film yang terlalu cepat diturunkan dari bioskop. Dengan keterbatasan layar di Indonesia ya? Atau karena ya kita kan tahu ya, penonton kita itu nggak semuanya suka film-film yang serius atau seperti itu. Kemudian kita juga ada ruang untuk diskusi seperti Sunday Book Club dan ceramah, bahkan
sekarang udah mulai kelas-kelas untuk penulisan skenario oleh Salman Aristo. Jadi ke depan lagi mungkin bisa juga dipergunakan untuk acara-acara seperti eksibisi, untuk seni, fotografi. Jadi seperti yang dicita-citakan adalah wadah bagi orang-orang kreatif, gitu ya. Bila komunitas ada yang berminat untuk misalnya launching buku di sini atau buat diskusi, itu caranya seperti apa, Mas? Tinggal hubungin kita dan kita sediakan ruang seperti biasa dan saya ya tinggal bagaimana mereka ngundang teman-temannya dan apakah kita juga free ataukah seperti apa kerjasamanya? Tergantung permintaan masing-masing saya pikir ya. Kalau mereka inginkan di dalam launching itu ada persediaan makanan dan lain sebagainya, saya pikir itu tentu aja ada hitungannya. Ya. Nah, bicara tentang orang-orang kreatif yang menjadi semacam ini ya, daya tarik Reading Room ini menjadi daya tarik bagi bagi orang-orang kreatif untuk datang ke sini ya, mencari inspirasi dan sebagainya. Dari tadi saya melihat ada salah satu wajah familiar yang tampaknya sering berkunjung di sini. Mungkin kita sapa dulu. Ini ada Mas Joko Anwar ya, salah satu sineas ternama Indonesia yang kayak sering berkunjung ke sini ya, Mas Richard ya. Iya. Halo Mas Joko, apa kabar? Sebelum saya lupa, ada buku kesukaannya ya? belum baca tapi pengen baca. Oke. Ini tampaknya dari tadi asik sekali nih sendirian di sini nih. Kalau di sini bisa dari mulai pagi sampai malam, sampai tutup biasanya. Hampir setiap hari ke sini. Nah, kita mungkin akan menggali lebih jauh apa sih sebetulnya daya tarik Reading Room bagi seorang Joko Anwar, tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami. Wayang, wujud Indonesia sesungguhnya. Saksikan World of Wayang setiap hari Minggu jam 11:30 siang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya teruji klinis turunkan kolesterol hingga 11% dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas, Inspirasi Indonesia. Puncak event 2 kelinci di Jakarta. Secara berlangsung di 3 kota, Jakarta merupakan kota terakhir dalam rangkaian sejarah mengoper bola bersama 2 kelinci. Indonesia Mengoper Bola ini merupakan acara dari PT 2 Kelinci untuk mengapresiasikan rasa cinta masyarakat Indonesia terhadap olahraga sepak bola pada khususnya. 2 Kelinci melengkapi catatannya mengoper bola tanpa putus untuk mencetak rekor The Guinness Book of Record dengan menghadirkan pemain timnas Spanyol Xabi Alonso. I think that's great promotion from Dua Kelinci that they are creating these events, helping the kids get involved with football. I don't think that in the long term it will be very helpful for the Indonesian football. Bersama Xabi Alonso turut hadir pula Firman Utina dan Ponario Astaman di tengah ribuan pecinta sepak bola Indonesia. 2 Kelinci kembali memberikan bantuan beasiswa kepada 3 sekolah sepak bola yang beruntung di Jakarta. Ajang 2 Kelinci, Love Life Real Soccer! Kilau Ramadan Kompas TV. Jejak Islam di Nusantara. Kebudayaan. Tata cara ibadah. Islam Nusantara. Kompas, Inspirasi Indonesia.
kembali lagi di segmen Buku dan Kehidupan, masih berbincang-bincang di salah satu tempat yang menyenangkan untuk penikmat buku, Reading Room Jalan Kemang Timur nomor 57. Masih bersama pendiri Reading Room, Richard O. Dan kali ini kita juga sudah bersama tadi dengan sineas kita, sineas cemerlang di Indonesia yang ternyata senang sekali berkunjung ke Reading Room. Bisa dari pagi sampai malam ya Mas Joko ya? Nah, sebetulnya sampai tutup. Sebetulnya apa sih daya tarik Reading Room ini? Pertama tempatnya itu sangat inspiring, comfortable. Jadi kalau misalnya kita bawa kerjaan ke sini, selesai biasanya. Banyak atau kalau colokan misalnya, lagi juga. Betul, nggak ada masalah sama colokan, banyak banget. Terus kalau misalnya mau nulis nulis cerita juga, nggak tahu cerita selalu datang ide-ide gitu. Yang asik lagi karena di sini kita datang, siapapun yang datang bisa menjadi diri sendiri, nggak harus dress up apa segala macam. Jadi nggak kayak kita pergi ke kafe seperti mall-mall di Jakarta kebanyakan. Gitu ya. Gitu. Kalau ini kita bisa datang sebagai diri kita sendiri dan semuanya terasa equal, egaliter gitu. Jadi siapapun dia bisa aja datang ke meja siapa, ngajak ngobrol. Jadi kayak semuanya jadi nyaman. Jadi nggak ada yang nggak merasa harus, pokoknya merasa equal semua lah gitu, dan nggak harus kenal untuk ngobrol gitu, jadi enak. Main sapa aja gitu ya. Ada spot paling favorit nggak di sini? Ini ada 2 lantai. Ini satu tempat favorit saya, satu lagi di atas. Kalau misalnya mau lebih malam biasanya di atas. Jadi orang lebih banyak, teman-teman saya biasanya di atas. Kira-kira kalau dibilang tadi tempat ini, jadi kalau kerja bisa memberikan banyak inspirasi, apa sih faktornya kalau menurut Mas Joko sendiri? Mungkin merasa ini ya, kita merasa nyaman secara emosi. Penting. Karena itu memang yang dicita-citakan Nah, karena tadi kalau ya, misalnya mungkin kita kadang-kadang pergi ke sebuah tempat, tapi musiknya terlalu hingar-bingar dan kita nggak suka gitu. Di sini musiknya, pilihan musiknya bagus sekali. Richard udah milih yang memang dari mulai musik, tempat duduk, lighting, makanan, minumannya semua bikin kita merasa betah tampaknya memang berlama-lama sudah di sini. ditata, direncanakan seperti itu. Tercapai dong ya cita-citanya dari awal itu. Kalau jawabannya Joko seperti itu, saya sangat senang karena ketika saya merancang ini, di setiap sudut saya selalu berpikir ini kalau teman yang satu ini datang yang namanya Joko Anwar itu bagaimana? Apakah nanti kalau udah jadi dia itu bakalan ini nggak suka nggak gitu? Dan ini, kenapa Joko Anwar yang dijadikan semacam percontohan gitu? Karena kita sering berkumpul. We best friends. Ya, kita sering berkumpul di daerah sekitar sini di Kemang dan selalu tidak menemukan satu tempat yang kalau kita udah datangi itu kita mau balik lagi ke sana atau ingin duduk di sana cukup lama gitu. Dan memang Joko Anwar ini mewakili sosok kreatif yang memang itu ya, memang ingin diceritakan untuk bisa datang ke sini. Tempat ini satu, energinya positif banget. Gitu. Jadi ada beberapa tempat yang kalau kita masuk kok kayaknya energi kita draining gitu. Jadi capek, jadi terkuras ya. Bahasa sekarang galau. Kalau di sini energi positif, jadi kita juga optimistik gitu ngerjain kerjaan, bikin cerita, nulis gitu. Dan bisa membangkitkan ide-ide kreatif lebih besar lagi gitu ya. Nah, sebagai sineas yang sehari-hari pastinya bergulat dengan dunia ide, dunia kreativitas. Sebetulnya makna buku buat Anda tuh apa sih? Sudah pasti kalau misalnya kita bekerja di bidang apapun, termasuk di seni, pasti ada yang namanya estetika, ada yang namanya teknis. Kalau estetika yang kita miliki lah dari mulai kita lahir, pilihan-pilihan kita seperti apa sehingga membentuk kita punya tes seperti apa, itu estetika. Tapi kalau teknis ya kita harus baca, ya buku sumbernya. Dan di sini mau baca buku apa aja ada, dari mulai fiksi sampai apapun cara membuat ini. By the way, saya lagi baca cara membuat keramik hari ini. Tiba-tiba tertarik. Tentang keramik. Nah, dengan berdirinya Reading Room selama beberapa bulan terakhir ya, menurut Anda pribadi ya Mas Joko, apa sih yang paling menyenangkan gitu dengan adanya Reading Room ini, selain tentang bahwa tadi dikatakan Anda senang kesini dan sebagainya, tapi apa selain itu yang terasa, wah senang sekali ada tempat seperti ini? Kita teman-teman seprofesi di film biasanya sangat jarang kumpul, sangat jarang diskusi. Karena jarang berkumpul jadi tidak kenal, dan karena tidak kenal jadi banyak
banyak miskomunikasi kalau misalnya ada satu atau dua isu yang muncul gitu. Dan sekarang adanya reading room, kita rutin ketemu di tempat yang sama-sama kita suka untuk spend waktu. Meskipun tidak diatur secara sangat tegas gitu ya, tapi memang karena sering main ke sini. Pasti ketemu nih orang-orang film. Terus komunitas lain juga buku pasti ketemu di sini. Banyak sekali komunitas di sini ya, jadinya kumpul di sini dan karena komunikasi sekarang lancar, mau bikin apa-apa juga gampang gitu. Dan kita juga sharing informasi kalau misalnya ada kesempatan untuk festival film atau untuk fun untuk film, dana gitu, kita bisa sharing. Ini menghidupkan berbagai komunitas kreatif di Indonesia juga ya. Yang penting itu. Karena komunitas kreatif sepertinya di Jakarta terutama sangat teranaktirikan sebelumnya karena lebih banyak event-event untuk quote unquote hanya untuk fun gitu ya. Tapi untuk event atau tempat yang bisa menampung orang-orang dari industri kreatif tanpa harus merasa tempat ini punya siapa gitu. Kan ada tempat yang memang untuk orang-orang seni tapi sepertinya untuk kelompok tertentu aja. Orang masuk semacam juga, eksklusif segitu ya. Orang masuk jadi nggak enak gitu karena kita bukan seperti out group bagian juga dari grup yang ada di sini. Nah kalau di sini semuanya sama dan itu penting sekali saya pikir ya, dan saya pikir sejak kita buka itu prinsip utama saya bahwa itu pemilik itu kalau bisa menjadi tempat yang netral gitu ya. Semua bisa. Pemiliknya nggak kelihatan. Karena ini semuanya udah diciptakan, ruangnya udah ada, siapapun yang datang itu tempat mereka. Dan ketika si pemiliknya itu coba imposisikan dia punya kepribadian ataupun kesukaan atau apanya, bagi saya itu sangat tidak menyenangkan karena kita juga suka ke tempat-tempat ya tertentu yang kemudian habis itu kita berpikir lah ini bukannya kita datang ke tempat ini gitu. Tempat ini seharusnya merasa teralienisasi. Iya. Jadi itu yang kita ingin ciptakan. Jadi ingin semua orang juga merasa comfortable, merasa nyaman at home di sini tanpa harus merasa ini grupnya siapa, tanpa takut menyapa siapa-siapa seperti tadi yang contoh soalnya ketika setiap kali ada acara diadakan di sini seperti hari ini ada Sunday Book Club dan lain sebagainya, kita nggak setuju bahwa kita itu selalu harus melakukan introduksi pada acara-acara itu. Ini tempat kita udah sediakan, silakan kalian pergunakan seperti apa yang diinginkan. Silakan dimanfaatkan. Iya, dan sebesar-besarnya. Nggak ada kayak seakan-akan harus ada endorsement dari siapa. Baik. Ruang seperti itu saya pikir akan yang seperti tadi Joko katakan, egalitarian dan totally emancipated dan orang-orang bisa menikmati di dalam masing-masing punya inilah ya keinginan ya. Dan semoga juga semakin banyak lagi komunitas-komunitas kreatif yang tumbuh karena sudah ada ruangnya yang diciptakan dan itu bisa dinikmati oleh siapa saja ya. Dan baik, menarik sekali perbincangan kita dengan Richard Oh dan Joko Anwar mengenai reading room yang bisa menjadi ruang kreatif. Sahabat penikmat buku juga bisa main-main ke sini untuk menikmati atmosfer dan energi positif seperti yang tadi Joko Anwar katakan. Sekian dulu segmen Buku dan Kehidupan kali ini. Saya Febi Indirani. Sampai jumpa.